Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh isi undang-undang tentang sumber daya air. Lalu bagaimana implikasi dari keputusan tersebut? Kita akan berbincang dengan salah satu penggugat undang-undang itu, yaitu Marwan Batubara. Pak Marwan, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Pak Marwan, yang pertama sekali, apa sesungguhnya argumentasi dan bukti latar belakang sehingga Anda dan teman-teman menggugat undang-undang sumber daya air? Yang pertama, dengan undang-undang itu peran negara berkurang. Yang kedua, karena adanya swastanisasi, komersialisasi sumber daya air, itu rakyat dirugikan. Artinya bahwa rakyat harus membayar lebih dibanding seharusnya. Belum lagi akses terhadap sumber daya air yang selama ini misalnya di satu daerah atau untuk pertanian itu mereka bisa bebas, tapi dengan adanya undang-undang ini lalu swasta terlibat, itu akses itu berkurang. Malah mereka ada di daerah-daerah tertentu itu harus mengeluarkan uang misalnya untuk membeli pompa air yang sebelumnya tidak pakai pompa, belakangan harus pakai pompa. Sehingga ada biaya yang mereka harus keluarkan untuk mengakses sumber daya alam yang dijamin oleh konstitusi. Sebetulnya itu adalah hak asasi. Dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 28 ini hak asasi manusia sebetulnya, 28I misalnya. Nah, gara-gara undang-undang ini itu jadi hilang. Oke, swastanisasi yang Anda maksudkan di situ, apakah pengelolaan sumber daya air oleh swasta tersebut berlebihan, tidak sesuai izin atau bagaimana? Ya, saya kira seperti itu. Jadi seharusnya. Contohnya seperti apa misalnya? Seharusnya yang dijadikan pegangan adalah pengusahaan. Tidak sama dengan penguasaan. Nah, yang terjadi ini penguasaan. Beda satu huruf tapi beda arti. Betul. Jadi kalau pengusahaan itu ada izin dan ada batas di mana mereka boleh melakukan dan berapa misalnya kapasitas atau debit air yang boleh mereka ambil. Nah, dengan penguasaan ini sudah hilang. Sehingga dengan begitu kepentingan publik terganggu. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang basic tadi itu juga bisa tidak terpenuhi. Seperti itulah. Anda punya contoh kasusnya, Pak? Contoh kasusnya yang dilakukan oleh Aqua Danone di Sukabumi atau yang juga di Klaten di DIY. Ini sebelum ada kegiatan penambangan air di sana oleh Aqua Danone, masyarakat itu untuk mendapatkan air itu gampang. Cukup menggali sumur, mungkin beberapa meter itu sudah langsung mereka bisa menikmati. Tapi sekarang itu harus membeli pompa, menggali sampai di atas 12 meter baru dapat air. Di sini artinya mereka perlu ada effort dalam hal membeli pompa, listrik misalnya. Ini sangat-sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. Dan padahal ini awalnya dijamin oleh konstitusi. Apakah memang ada bukti bahwa Aqua Danone dalam hal itu memang melakukan penyalahgunaan izin? Sudah sangat banyak bukti dan saya salah satu waktu saya masih di DPD RI, anggota DPD waktu itu, pernah melaporkan kasus ini ke KPK. Ya, cuma memang tidak banyak yang menaruh perhatian. Di sisi lain memang Aqua Danone pada saat itu membantu ya dalam tanda petik pemerintah atau daerah dalam hal CSR. Ya, jadi dengan begitu ini bisa tertutup apa yang kita laporkan itu. Nah, seharusnya Aqua Danone memiliki hak perizinan berapa debit air yang harus? Ya, harus terbuka. Harus terbuka. Dalam hal ini mestinya kepala daerah misalnya bupati tempat mereka melakukan aktivitas ini harus terbuka juga. Jadi kalau di sini saya lihat isunya itu bukan cuma penambang atau pengusahanya sendiri yang bermasalah, tapi Pemda juga, DPRD juga diam misalnya. Oke. Ketika Pemda juga mendapat ketidakpercayaan dari seperti Anda sebutkan, bagaimana ketika undang-undangnya dihapuskan, pasti membutuhkan undang-undang baru dan sekarang kan sedang kosong karena kembali ke Undang-Undang Pengairan tahun 1974. Saya kira sepanjang ada undang-undang yang memang sudah dibatalkan oleh MA, maka kita butuh undang-undang baru. Tapi ya untuk sementara MK mengatakan kembali ke undang-undang lama tahun 74. Tapi saya kira itu sifatnya sementara dengan situasi yang terus berkembang saat ini. Tapi menunggu undang-undang baru itu ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, maka sangat mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perpu. Dengan begitu nanti apa yang selama ini pending, termasuk ada kerjasama antara Pemda dengan swasta, ini bisa dijembatani.
Ya, karena ini memang mengenai bisnis, ada kontrak, mungkin juga ada yang sudah akan jatuh tempo pada kuartal pertama tahun 2015. Kemana payung hukum mereka? Saya kira tadi ke undang-undang yang ada tahun 74, tapi kapan itu berlakunya ya saya kira sampai kontrak itu berakhir. Kalau diperlukan bahwa itu diakhiri misalnya dalam setahun 2 tahun ke depan, hal ini bisa juga diakomodasi, diatur dalam Perpu yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam hal ini saya kira sangat penting bagi pemerintah untuk segera menerbitkan Perpu di satu sisi, lalu di sisi lain harus menyiapkan instrumen apa yang ada dalam Perpu itu supaya tidak melanggar konstitusi, supaya tadi masyarakat tidak dirugikan. Kalau memang ada pelanggaran itu harus diproses secara hukum. Misalnya tadi debit air, apakah memang benar kalau memang disebutkan debit airnya 1 detik itu katakanlah 100 liter, tapi ternyata yang diambil itu 1000 liter misalnya. Ini hal-hal yang saya kira umum berlaku. Dengan adanya putusan MK ini apakah harus ada divestasi dari perusahaan swasta? Oh iya harus. Cuma saya kira soal divestasi ini kan tidak bisa seenaknya mereka menyebutkan harga. Kan pemerintah juga punya kemampuan, punya otoritas untuk menghitung misalnya nilai bukunya berapa yang benar gitu. Nanti bisa juga digabungkan dengan pelanggaran apa yang mereka sudah lakukan. Bisa saja ada sanksi. Ya, tapi yang jelas pemerintah harus menguasai dan penguasaan negara itu harus dalam aspek pengelolaan oleh BUMN atau BUMD. Kalau memang harus kerjasama dengan swasta, itu saya kira tidak ada masalah sepanjang saham mayoritas itu masih dipegang oleh BUMN atau BUMD. Sebelumnya, apakah Anda memiliki referensi mungkin di luar negeri ketika dilakukan pengelolaan oleh negara karena swastanisasi tersebut? Seperti apa pengelolaannya? Saya kira seperti di Cina itu sampai yang namanya Danone itu dibatalkan ya. Mereka tidak boleh karena memang ada hal-hal yang melanggar. Saya kira kita bisa mengacu ke sana. Tapi seandainya pun tidak, kita kan punya konstitusi dan MK sudah mengatakan negara harus menguasai sumber daya air ini, dan penguasaan negara itu kan diwujudkan dalam 5 aspek, yaitu membuat kebijakan, mengurus dalam arti menerbitkan izin, lalu mengatur dalam arti membuat undang-undang dan peraturan, lalu mengelola ini via BUMN dan BUMD, lalu yang terakhir mengawasi oleh pemerintah. Jadi 5 aspek ini harus terwujud karena ini perintah konstitusi, amanat konstitusi yang tidak boleh kita abaikan begitu saja, dan selama ini sudah terjadi pelanggaran, pembangkangan. Baik, dan sebelumnya pemerintah sudah mengatakan akan menawarkan 5 proyek PDAM kepada swasta. Apakah dengan putusan MK ini akan serta-merta batal? Harus dibatalkan. Tidak boleh karena sudah tidak relevan. Tapi bukan berarti lalu tidak bisa direview untuk misalnya dilanjutkan dengan peran serta atau dominasi dari BUMN atau BUMD tadi. Jadi bisa saja masih ada kerjasama dengan swasta tersebut dengan catatan nanti saham mayoritas harus oleh negara, oleh pemerintah. Itu yang ingin saya tanyakan, karena ini ada latar belakang bisnis juga di sana, pengelolaan air. Bagaimana Anda bisa optimistis bahwa BUMD di seluruh wilayah Indonesia mampu untuk mengelola hal tersebut? Saya kira menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan SDM orang Indonesia. Karena mengurus air ini bukan teknologi tinggi. Negara seperti apa kita ini? Kalau ngurus air aja tidak mampu. Alasannya tidak punya modal. Ya kan, makanya kita minta pemerintah dan DPR punya program khusus bagaimana memberdayakan masyarakat Indonesia, baik di pusat, terutama di daerah-daerah, untuk mampu mengelola. Karena ini amanat konstitusi, di samping itu ini masalah kecil sebetulnya, asal tidak ada moral hazard. Nah, moral hazard tersebut yang biasanya beberapa kasus juga membuktikan bahwa ada PDAM yang memang dikelola dengan tidak baik, ada indikasi pengelolaan finansial tidak baik di sana. Tapi apakah itu juga artinya kita masih membutuhkan bantuan swasta, mungkin dalam hal infrastruktur dan lain sebagainya? Iya, saya kira soal bantuan modal itu bisa saja. Tapi saya bilang tadi, penguasaan itu harus didominasi oleh BUMN dan BUMD. Kemudian pemerintah pusat, misalnya Bappenas, itu bisa menerbitkan misalnya satu prototipe pengelolaan PDAM di satu daerah. Dan ini bisa dipakai di seluruh Indonesia. Tapi keluarkanlah sesuatu yang bisa menjadi template istilahnya, atau contoh.
Tapi memang benar-benar ini dikaji dan diberdayakan oleh pemerintah pusat. Dan harus ada uang yang memang dialokasikan untuk itu. Yang terjadi selama ini adalah ada pembiaran, ada kepentingan dari misalnya elit-elit politik di pusat dan daerah karena butuh modal untuk pilkada, lalu memanfaatkan modal swasta, lalu kerjasama dengan swasta, tapi caranya dengan merugikan rakyat. Nah, ini jangan diulang, harus dihentikan gitu. Jadi air pun sudah dipolitisasi ya. Betul. Itu sangat betul. miris sebenarnya. Terima Ya. kasih Pak Marwan sudah Sama-sama. bergabung bersama kami dan sudah berbagi. Ya.